Hari ini kami akan membahas terkait dengan berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami punya informasi terkait dengan polisi yang menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. Binus International School Serpong maksud kami. Sementara 8 lain ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan 4 orang tersangka dan 8 anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus dugaan perundungan di Binus School Serpong. 4 tersangka yakni E, R, C, dan G. Sementara 8 ABH tidak dibeberkan identitasnya. 12 orang tersebut dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. KPAI mengapresiasi penanganan kasus oleh Polres Metro Tangsel dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak-hak anak yang terabaikan. Jadi, total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian 8 orang anak berkonflik dengan hukum dan 4 orang tersangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 170 KUHP. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya semua komponen OPD terkait yang ada di sini dari kementerian dan kepolisian agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa perundungan terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan pertama dilakukan dengan dalih tradisi tak tertulis sebagai tahapan bergabung dalam kelompok. Sementara perundungan kedua dilakukan karena korban menceritakan perundungan yang dialaminya pada tanggal 2 kepada saudaranya. Jadi untuk yang motif sementara yang bisa kami simpulkan, yaitu ada 2, yaitu kejadian pada tanggal 2 dan tanggal 13 Februari 2024. Pada tanggal 2, untuk para anak pelaku menjalankan semacam tradisi yang tidak tertulis sebagai tahapan untuk bergabung dalam suatu kelompok. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2024, para pelaku melakukan kekerasan diduga karena mendapatkan informasi bahwa korban diduga menceritakan kegiatan tradisi yang terjadi pada tanggal 2. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 saksi ahli, termasuk pihak sekolah dan orang tua salah satu dari 12 anak berstatus tersangka, maupun ABH, Vincent Rompis. Perundungan terjadi di sebuah warung di sekitar sekolah. Akibatnya, korban mengalami sejumlah luka memar dan luka bakar. Kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana hasil tes urin Gatan Saleh Hilabi, pelaku penembakan travel di Jatinegara, Jakarta Timur, positif narkotika. Polisi juga mendalami keterangan pelaku yang mengaku membuang senjata apinya ke aliran Kali Ciliwung. Polres Metro Jakarta Timur masih mendalami kasus penembakan kantor travel di Jatinegara, Jakarta Timur yang menjerat Gatan Saleh Hilabi. Dari hasil tes urin, pelaku dinyatakan positif narkotika ganja dan psikotropika jenis benzodiazepin atau obat terlarang. Selain itu, polisi juga mendalami keterangan pelaku yang mengaku membuang senjata apinya ke aliran Kali Ciliwung. Penembakan kantor travel yang nyaris mengenai korbannya dipicu akibat perselisihan atau percekcokan antar pelaku dan korban melalui pesan singkat WhatsApp. Pelaku kemudian mendatangi lokasi dan melepaskan 3 kali tembakan. Motifnya mereka itu berawal dari saling ejek menjejek satu dengan yang lain. Dalam hal ini mungkin terduga pelaku merasa kecewa atau terhadap korban ini sehingga dia datang dari rumahnya yang berada di daerah Jakarta Selatan ke wilayah Jakarta
Jakarta Timur di rumah atau di rumah keberadaan daripada si korban atau pelapor. Gatan Saleh diringkus di kawasan Tajur, Bogor, Jawa Barat, Rabu lalu. Pelaku disangkakan pasal 338 Junto pasal 53 tentang percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya dari pemeriksaan kepolisian sampai dengan saat ini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Selamat malam, Pak Kombes. Selamat malam, Mbak Fani. Baik, Pak Nicholas mungkin bisa dijabarkan terkait dengan hasil tes urin dari yang bersangkutan, Gatan Saleh Hilabi, betul positif narkoba? Kalau ya, narkoba jenis apa? Ya, terima kasih Mbak Fani. Jadi setelah kami melaksanakan pemeriksaan sebagai saksi, selanjutnya kita melaksanakan tes urin terhadap tersangka. Pada saat itu masih berstatus saksi, dan hasil dari tes urin tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan menggunakan narkotika dan psikotropika. Dalam hal ini narkotikanya adalah ganja dan psikotropika adalah obat terlarang berupa yang bernama benzodiazepin. Demikian Mbak Fani. Ganja dan benzodiazepin ya, Pak Nicholas? Oke, jadi sekarang pasal yang disangkakan untuk Gatan ini adalah kepemilikan narkoba, pengguna narkoba, dan juga kepemilikan senjata api atau bagaimana? Ya, kami fokus pada substansi daripada perkara yang ada, yaitu percobaan pembunuhan. Percobaan pembunuhan. Atau kepemilikan senjata api yang tidak sah. Itu ya kita fokus. Sedangkan kalau urin, mengenai urin itu aturannya kan direhabilitasi ya. Jadi kita tidak terlalu fokus kepada narkotika dan psikotropika. Oke, tapi ada pasal berlapis ya antara percobaan pembunuhan dan kepemilikan senjata api ilegal ya, Pak Nicholas. Ya. Baik. Jadi kita mengenakan pasal 338 Junto pasal 53 KUHP dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 terkait dengan senjata api. Ingatkan kami dengan ancaman maksimal berapa tahun penjara, Pak? Untuk pasal 338 itu ancaman pidananya kan 15 tahun penjara, sedangkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 itu ancaman pidananya 12 tahun penjara. Kalau di atas 5 tahun penjara ya, sehingga dapat dikenakan penahanan terhadap yang bersangkutan. Baik, senjata api yang kabarnya dibuang ke Kali Ciliwung tersebut apakah sudah ditemukan, Pak Nicholas? Ya, sampai saat ini penyidik kami masih tahap pendalaman dan melakukan upaya-upaya dan mengecek alibi-alibi yang dibangun oleh saudara tersangka, dan kami akan melakukan upaya-upaya lanjutan untuk bagaimana bisa menemukan senjata api yang dibangun alibinya itu bahwa dibuang di Kali Ciliwung. Oke, saat ini saksi yang sudah diperiksa ada berapa orang? Untuk saat ini saksi yang diperiksa, saksi yang berada di TKP ada 4 orang. Selanjutnya juga ada ahli yang sudah kami periksa memberi keterangan untuk memperkuat sangkaan pasal yang kami terapkan terhadap tersangka. Oke, kalau dari keterangan para saksi, Pak Nicholas, motif apa yang mendorong pelaku melakukan percobaan pembunuhan tersebut? Kalau motifnya ini kan berawal dari saling ejek-mengejek di WA. Ya, berdua saling mengejek di WA, dan akhirnya mungkin emosi si tersangka datang ke TKP. Selanjutnya terjadi percakapan lanjutan dan akhirnya tersangka mengeluarkan senjata dan menembak ke arah korban. Baik, karena emosi ya, tapi normalnya kan kalau misalnya orang emosi tidak sampai melakukan percobaan pembunuhan, apakah yang bersangkutan pelaku ini memiliki cara mengontrol emosi yang kurang baik atau punya rekam jejak berhubungan dengan kekerasan seperti itu, Pak Nicholas? Itu bukan substansi perkara kita, Mbak Fani. Kita fokus saja pada perkara yang kami tangani di sini, yaitu percobaan pembunuhan dan atau memiliki senjata tidak sah. Yang ingin saya tuju, apakah yang bersangkutan pelaku ini punya catatan kriminal, Pak? Oh, itu
pernah ya yang bersangkutan melakukan kejahatan atau kriminal. Apa Pak? Ya, Apa? Catatan kriminal atau kejahatan yang pernah dilakukan pelaku? dia pernah dulu berurusan dengan pihak berwajib juga untuk catatan kriminal. Oke, baik. Ini berarti, oke, saya akan konklusikan lagi berarti Pak Nikolas ya, yang bersangkutan atau pelaku ini pernah melakukan sebuah kejahatan atau tindakan yang sampai mendapatkan sebuah rekam jejaknya di kepolisian dan saat ini sedang ditangani. Tapi kalau misalnya juga bisa kita gali sedikit Bapak, mengingatkan yang bersangkutan ini tampaknya secara visual atau secara wajah cukup familiar begitu. Ini ada atau dari pihak keluarga sendiri apakah juga sudah memberikan kesaksian atau seperti apa? Jadi kami pada saat mencari keberadaan tersangka, kami berhubungan dengan pihak keluarga dan pada saat kita pemanggilan kedua itu memang pihak keluarga berjanji untuk menghadirkan tersangka ke pihak kepolisian. Namun sampai tanggal 28 itu tidak juga dihadirkan oleh pihak keluarga dan akhirnya kami menyelidiki keberadaan tersangka dan kami mengeluarkan perintah membawa. Kebetulan tersangka bersembunyi di sebuah showroom mobil di daerah Tajur, Bogor Selatan. Selanjutnya kita bawa tersangka ke Polres Metro Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Sempat bersembunyi dan dibawa paksa begitu oleh polisi, Pak Nikolas? Iya, sesuai dengan hukum yang berlaku, 2 kali pemanggilan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka kewajiban dari penyidik akan membawa paksa. Akan membawa secara paksa dengan surat perintah membawa. Selama pemeriksaan, baik dari statusnya saat masih menjadi saksi sampai dengan ditersangkakan, Pak Nikolas, apakah pelaku cukup kooperatif? Pelaku cukup kooperatif, namun alibi-alibi yang dibangunnya yang perlu kami dalami lagi untuk mengungkap yang sebenarnya. Contoh barang bukti yang katanya dibuang di Sungai Ciliwung, handphonenya yang juga dibilang gimana sudah Pak Nikolas? Dijual, itu yang kami sedang mendalaminya dan kami akan alat komunikasinya yang juga disampaikan bahwa dia juga sudah menjual dan itu yang kami sedang mendalami untuk mengetahui mengungkap apakah pernyataan-pernyataan atau alibi yang dibangun ini benar atau tidak. Oke, jadi semacam ada upaya untuk menghilangkan alat bukti, Pak Nikolas? Iya, seperti itu. Baik. Pak Nikolas, terima kasih sebelumnya atas informasinya dan juga waktunya dalam Newsroom malam hari ini. Salam sehat selalu Bapak, sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Mbak Fani, selamat malam, sampai jumpa. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejumlah elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia. Masa menolak hasil pemilu 2024 yang dianggap banyak kecurangan, serta harga bahan pokok yang kian melonjak. Hari ini Gerakan Masyarakat 1 Maret atau GEMA 01 dan 03 serta sejumlah elemen masyarakat lain berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia. Mereka menuntut sejumlah hal, diantaranya adalah menolak hasil Pilpres curang, mendukung hak angket, mengganti komisioner KPU, dan menurunkan harga sembako. Aksi unjuk rasa kali ini dikawal oleh 2.590 personel gabungan yang berjaga di sekitar gedung DPR Republik Indonesia. Adanya hal-hal yang melanggar. Aksi unjuk rasa pun sempat memanas, bahkan massa sempat nyaris baku hantam dengan petugas kepolisian. Massa kesal lantaran aksi mereka dihentikan dan diminta bergabung dengan massa lain yang mempunyai tujuan berbeda. Namun kericuan berhasil diatasi setelah massa dipisahkan. Massa terus mendesak DPR untuk menggulirkan hak angket untuk mengungkap kecurangan pemilu 2024. Massa menilai hak angket merupakan cara terbaik untuk menegakkan proses demokrasi sekaligus mengajarkan cara berpolitik yang bersih dan sehat. Massa mengancam akan terus menggelar aksi turun ke jalan hingga DPR menggulirkan hak angket pemilu. Sementara itu, ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa ratusan emak-emak di depan Balai Desa Surakarta, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dalam aksinya, massa meminta kepala desa turun lantaran dianggap tidak berpihak dengan masyarakat.
Unjuk rasa yang dilakukan mayoritas mak-mak diwarnai ketegangan di depan Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jumat siang. Ratusan mak-mak yang ingin menemui kepala desa mencoba menerobos barikade penjagaan petugas. Dalam aksinya, masyarakat di Desa Surakarta meminta kepala desa turun dari jabatannya yang diemban sejak 2021. Massa menilai 3 tahun kepemimpinannya tidak berpihak melayani dan mengayomi masyarakat. Bahkan, kepala desa dituding hanya melayani para pendukungnya saat pemilihan. Massa menganggap banyak pelanggaran yang dilakukan kepala desa, mulai dari penyalahgunaan aset, tanda tangani berbayar hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Akan menyuarakan bahwa hari ini KUU Desa Surakarta sudah tidak berpihak pada kami, sudah tidak berpihak pada masyarakat. Terbukti Pak, beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Bu Kuryati sebagai KUU Desa Surakarta jelas-jelas tidak memihak pada masyarakat Desa Surakarta. Beberapa pelanggaran, kenapa hari ini kemudian kita menuntut, jilid kedua ini menuntut, tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa KUU harus turun. Aksi yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut kemudian ditutup dengan penandatanganan petisi penurunan kepala desa. Massa akan menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aksi unjuk rasa tolak pemilu curang juga digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta. Massa yang berasal dari berbagai elemen ini menandatangani petisi untuk mendukung hak angket lantaran banyaknya dugaan kecurangan pemilu. Massa juga menyoroti politisasi bansos hingga penyalahgunaan kekuasaan. Aksi bertajuk Petisi Rakyat Jogja ini digelar puluhan warga yang tergabung dalam paguyuban penggerak demokrasi masyarakat Jogja Istimewa dan gerakan penegak kedaulatan rakyat. Unjuk rasa digelar di depan Museum Serangan Umum 1 Maret, kawasan titik 0 km, Jumat siang. Massa juga menandatangani petisi mendukung hak angket. Mereka menyoroti banyaknya pelanggaran dan kecurangan selama pelaksanaan pemilu 2024. Massa juga mendesak DPR untuk meminta tanggung jawab pemerintah atas politisasi bansos dan penyalahgunaan kekuasaan yang diduga mempengaruhi proses pemilu. Pada intinya mendorong dilakukannya hak angket oleh DPR RI untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintah terkait dengan penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala negara dalam mempengaruhi proses pemilu, kemudian juga politisasi bansos, dan yang terakhir adalah pelanggaran pemilu. Dalam aksi ini, pengunjuk rasa juga menyatakan bahwa pemilu saat ini dinilai merupakan pemilihan umum yang diwarnai dengan curangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa, massa yang berasal dari berbagai elemen berunjuk rasa di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Selatan, di mana mereka mendorong pembentukan pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Unjuk rasa digelar ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Rakyat Sulsel Menggugat di depan kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Sulsel di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Ratusan massa aksi yang didominasi dari kaum emak-emak ini berunjuk rasa sambil membentangkan spanduk dengan harapan apa yang menjadi aspirasi mereka dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti seluruh komisioner KPU Sulsel. Massa aksi menilai server Sirekap milik KPU sudah disusupkan program pengaturan skor jauh sebelum hari pencoblosan, sehingga terkoneksi dengan berbagai lembaga survei Quickcon dan mengunci angka 57-58% untuk kemenangan pasangan calon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Untuk itu, massa aksi mendesak Bawaslu, KPU, serta penegak hukum lainnya agar segera membentuk tim audit forensik IT server KPU yang melibatkan tim independen. Diskualifikasi paslon 02 karena sudah menabrak aturan. Oke, yang ketiga adalah turunkan harga sembako. Hari ini memang Jokowi membagi-bagi sembako, tapi justru sembako ini semakin naik, rakyat semakin menjerit. Ingat Pak, bapak ibu-ibu yang semua datang demo menjerit kenaikan karena efek dari kenaikan harga sembako. Aksi massa yang juga dilakukan di depan kantor Bawaslu Provinsi Sulsel
Para pendemo mendesak Ketua MPR dan DPR RI beserta jajarannya untuk segera membentuk pansus hak angket dan mendiskualifikasi paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Ainus melaporkan. Ya pemirsa, aplikasi Sirekap yang semrawut membuat dugaan kecurangan pemilu bermunculan. Atas kejanggalan-kejanggalan ini, Partai Perindo mendesak pemilu untuk diulang. KPU mengakui aplikasi Sirekap memang ada anomali. KPU pun sudah mengoreksi anomali perolehan suara di 154.541 TPS. Data anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Menyikapi hal ini, PDI Perjuangan, PKS, Partai Nasdem, PKB hingga Partai Perindo kompak menyuarakan dugaan kecurangan pemilu makin kuat. Selain itu, Partai Perindo mendesak untuk diadakannya pemilu ulang karena semua temuan dugaan kecurangan ini seolah menjadi tanda tanya besar apa yang sebenarnya terjadi dan dikhawatirkan mengancam demokrasi. Ini semua kan menjadi tanda tanya besar, ada apa? Nah, ketika kita mencari kebenaran, kita juga sudah mencoba setiap saat, laporan juga dari bawah juga sangat maksimal, bahwa daya rusak pemilu kali ini juga sangat luar biasa. Maka rekomendasi atau tuntutan Partai Perindo pemilu ulang itu adalah tuntutan yang sangat realistis, karena kita ingin mencari kebenaran dari sebuah proses pemilu ini agar terciptanya sebuah demokrasi yang kita inginkan secara bersama-sama. Sementara itu, menurut pengamat politik Ray Rangkuti, pemilu ulang memiliki 3 format dan semuanya memungkinkan jika memang ada pembuktian yang kuat. Jadi ada 3 format ya. Pertama, pemilu ulang, itu artinya mengandaikan kita mulai dari awal tuh. Yang kedua, pemungutan suara ulang, ya cukup di suara ulangnya saja. Di PSU kan juga sering terjadi seperti itu kan. Diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi terjadi pemungutan suara ulang gitu ya. Nah, yang ketiga adalah penghitungan suara ulang gitu. Nah, saya tidak tahu yang dimaksudkan oleh Perindo dari 3 jenis ini. Apakah pemilu ulang, atau pemungutan suara ulang, atau penghitungan suara ulang. Sebab 3-3 itu dimungkinkan. Pemungutan suara ulang dimungkinkan, penghitungan suara ulang dimungkinkan, kemudian juga pemungutan suara ulang juga dimungkinkan gitu. Nah, cuma tentu dari 3 jenis itu ada faktor-faktornya, ada sebab-sebabnya yang memungkinkan apakah kita melakukannya pemilu ulang atau pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Partai Perindo secara tegas menyatakan pemilu bukan sekedar deretan angka, melainkan legitimasi adalah yang utama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, hilangnya suara sejumlah calon legislatif dan partai politik di penghitungan suara Sirekap juga menambah daftar permasalahan pemilu 2024. Hingga saat ini perbaikan yang dilakukan pun masih belum sempurna, menunjukkan sinkronisasi jumlah suara. Sejumlah kejanggalan muncul di aplikasi Sirekap. Salah satunya dalam tampilan sistem informasi rekapitulasi suara Sirekap KPU RI yang tidak menampilkan form C hasil Partai Perindo di sejumlah TPS. Hasil sementara form C1 atau C hasil pemilu 2024 di Sirekap kerap berubah-ubah. Diduga suara milik ratusan caleg dalam aplikasi sistem rekapitulasi Sirekap hilang.
Seperti yang sempat diperlihatkan dalam aplikasi Sirekap, form C1 atau C hasil pemilu Partai Perindo tertutup atau tak ditampilkan. Selain itu, hilangnya sejumlah suara diduga terjadi karena saat dilakukan pengecekan, tidak ada sinkronisasi jumlah suara yang ternyata angkanya lebih besar dari yang ditampilkan Sirekap. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik mengaku kecewa dengan kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ada trust di situ karena beberapa kali statement dan komitmen KPU terkait dengan perbaikan Sirekap ini tidak pernah terjadi. Klaimnya sudah dilakukan tetapi di dalam hasilnya itu selalu saja tidak ada sinkronisasi terkait dengan jumlah. Bahkan yang lebih ekstrim adalah ketika Partai Perindo melakukan rekap terhadap C hasil yang ada di Sirekap itu jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang ada ditampilkan oleh Sirekap. Hasil penghitungan dari aplikasi Sirekap tak jarang meresahkan masyarakat. Padahal Sirekap seharusnya menjadi alat bantu mengkomunikasikan pemilu kepada masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sirekap kusut berantakan maksud kami pemirsa, di mana suara caleg dan juga partai pun lenyap, tapi KPU masih mempertahankan Sirekap. Kita akan bahas lebih komprehensif terkait dengan isu dan juga concern ini bersama dengan Ketua DPP Partai Perindo Abdul Kholik Ahmad, pakar telematika multimedia Roy Suryo, serta Direktur Eksekutif Foxpol Pangi Syarwi Caniago. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Bapak-Bapak. Yo, selamat malam Pak Fani. Oke, kami masih menunggu kehadiran dari Mas Pangi, Bang Pangi dalam dialog malam hari ini. Tapi saya ke Pak Abdul Kholik terlebih dahulu, terutama ketika Partai Perindo menuntut atau menginginkan, atau ya saya boleh bilang mengharapkan bisa dilaksanakannya pemilu ulang, mengingat kerugian yang cukup jauh cukup dalam yang dialami oleh Partai Perindo dalam penghitungan suara di Sirekap saat ini ya Pak. Pak Abdul Kholik mungkin bisa di-unmute gawainya. Halo, ya. Iya, monggo. Terima kasih Mbak Fani. Saya ingin sampaikan pertama bahwa memang Partai Perindo sudah menyatakan sikap resmi dalam satu konferensi pers kemarin bahwa kita mengajukan protes keras terhadap KPU yang telah melaksanakan pemilu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, protes itu kemudian kami suarakan dengan dua substansi. Yang pertama adalah kita menuntut adanya pemilu ulang, dan yang kedua adalah kita mendorong supaya pelaksanaan hak angket di DPR itu dilaksanakan juga. Karena ini paralel. Bagaimanapun pemilu adalah satu kebijakan nasional strategis yang terkait dengan kebijakan pemerintah dan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan kemudian pemerintah sebagai pengelola negara, dia tidak boleh menggunakan kewenangan yang over dan kemudian bahkan sewenang-wenang dan kemudian harus tunduk pada konstitusi. Nah, kalau tidak dilaksanakan, dua tuntutan ini sebenarnya salah satu yang menjadi dasarnya adalah bahwa Partai Perindo melihat penggunaan IT yang ditampilkan oleh KPU dalam bentuk Sirekap itu sama sekali tidak mencerminkan satu data yang betul-betul mewakili hasil perolehan suara di TPS atau mewakili C hasil data yang ada di TPS. Ya. Jadi karena kita lihat dalam Sirekap misalnya data itu berubah-ubah sangat cepat sekali kan gitu. Dan kasus terakhir berapa Pak? Pak Abdul, kalau mungkin yang kasus terakhir mungkin dalam 1 minggu terakhir perubahan angkanya seberapa besar? Ya, saya tidak mengikuti lagi Sirekap, tetapi kami sudah melakukan satu pengecekan sendiri di Perindo. Di Jawa Barat saja itu ada data C hasil itu blank di ribuan TPS. Padahal jadi data di lapangan atau data yang
Kalau data realnya? Ya, misalnya di dapil saya di Jabar 2, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, itu ada 248 C1 blank ya. Jadi saya kira ini sangat merugikan sekali. Iya, besar juga, beda jauh ya. Iya. Baik. Saya di Jawa Barat saja saya kira sudah ribuan kalau di total ya. Belum dapil lain. Baik Pak Abdul. Saya beralih ke Mas Roy Suryo terlebih dahulu. Mas Roy, saya nggak tahu apakah ketika Mas Roy sendiri juga pernah mengkritik terkait dengan sistem server, terus kemudian sertifikasi Sirekap sendiri yang notabene memang berada di luar negeri. Apakah karena itu keamanan data yang ya kita bisa bilang saat ini kasus-kasusnya juga berhubungan dengan keamanan data, bocor-bocor data seperti itu, berhubungan dengan sistem Sirekap yang berada di luar negeri? Ya, gini Mbak Fani, jadi semua kemungkinan itu patut diduga. Ya, kenapa saya patut diduga? Kalau Sirekap ini aman-aman saja, main lurus-lurus saja, servernya berada di dalam negeri, benar-benar dikerjakan oleh anak-anak bangsa ini atau oleh kampus dari yang ternama, kemudian tidak menggunakan hosting atau tidak menggunakan cloud Alibaba yang ada di Singapura, ya. Mungkin kalau ada kesalahan-kesalahan kayak seperti ini lebih cepat kita mendeteksinya, dan kemungkinan kalau dilakukan audit forensik akan lebih cepat karena semuanya berada di dalam negeri. Itulah makanya waktu itu Mbak Fani saya teriak kenceng ya, semenjak hampir 2 minggu yang lalu ya, habis perhitungan suara itu kan saya udah langsung teriak gitu. Kenapa? Karena saya waktu itu sebenarnya sudah menemukan tanggal 14 Februari jam 19:36 suara-suara belum masuk dari TPS. Ini tiba-tiba angkanya sudah muncul. Itu angka paslon 1, paslon 2, paslon 3 sudah muncul, dan angkanya seperti yang kita lihat sekarang, 24%, 58%, 17%. Gak banyak berubah ya. Saya memang belum mencermati angka-angka tiap partai ya. Tetapi apa yang dilakukan Pak Abdul Qolik ini, kalau saran saya Pak Abdul Qolik benar-benar lakukan pengamanan terhadap hasil ya untuk teman-teman yang ada di lapangan. Itu penting sekali. Karena bagaimanapun juga hasil resmi itu adalah nanti rekapitulasi manual. Jadi jangan sampai hasil itulah yang kemudian nanti masih bisa direkayasa. Nah, itu sebenarnya kalau tadi kita dengar Mbak Fani dan Pak Qolik atau juga Mas Pangi, nah itu sudah bergabung. Lihat statement dari Ketua KPU ya, Pak Ansyari ya, Hasyim Asyari, itu kan kita bisa lihat bahwa 154.541 data harus disinkronisasi. Come on, ini sistem apaan gitu loh. Itu artinya apa? Dari 800.000 TPS yang salah itu sudah 154.000. Nggak normal. Di atas 10%. Ya banyak banget, itu nggak normal. Itu benar-benar abnormal yang luar biasa, kayak nama kafe aja abnormal. Gitu. Jadi artinya kesalahan sistem itu boleh ditoleransi 3% sampai dengan maksimal 5%. Wah, ini lebih dari. Betul. Jadi apa yang terjadi yang disampaikan Pak Abdul Qolik sangat mungkin terjadi kalau misalnya Kalau misalnya tiba-tiba milik Perindo, khusus Perindo tiba-tiba hilang ya. Nah, itu mungkin salah satu modus. Saya tidak memastikannya, tetapi artinya saya menengarai dan patut diduga. Nah, untuk membongkar ini gampang, lakukan audit forensik. Nah, itu kan jawabannya jelas kemarin. KPU menolak audit forensik. Udah jelas, kalau menurut saya kalau dia menolak, polisi harus segera turun tangan, ya pidana. Karena ini pidana, sudah melanggar undang-undang keterbukaan informasi publik dan peletakan server di luar dan sebagainya. Saya dulu beberapa kali sampaikan di iNews, itu sudah melanggar undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi pelanggaran undang-undangnya udah banyak. Ya, tinggal kemudian ini dimasuk aja nih udah gitu. Polis lain masuk, Bareskrim dulu lah, 20 tahun yang lalu aja. Itu contohnya sudah ada. Waktu itu situs KPU diretas. Tapi saya hormat pada KPU waktu itu ya, Bu Gus Nur Mariah dan kawan-kawan. Langsung panggil polisi. Jadi langsung polisi lah yang menangkap orang-orang yang meretas. Clear Mbak Fani, itu maksud saya. Ini sudah masuk ranah kepolisian atau polisi bisa masuk ke ranah tersebut. Tapi kalau begitu saya ke Mas Pangi, jika memang sudah ada atau misalnya dalam audit forensik bisa dibuktikan bahwa ada pelanggaran undang-undang, apa implikasi atau dampaknya pada kontestasi kita kemarin? Ya Mbak Fani ya, saya nggak ngerti hukum ya, karena saya berkompetensi, saya membahas tentang Sirekap ini mungkin sedikit banyaknya nanti membandingkan dengan
quick count misalnya. Iya. Kalau misalnya publik juga melihat ada persamaan atau perbedaan, justru sebenarnya quick count itu kan bagus ya untuk mengawal suara rakyat supaya legitimasi itu kedaulatan rakyat itu terjaga. Misalnya begini, di quick count tidak ada satupun PSI yang lolos misalnya ya, tidak ada satupun. Paling tinggi 2,9, itu pun Voxpol yang paling tinggi 2,9, 2,8 lah. Punya Mas Pangi. Ya 2,8 itu kalau di rentang margin of error itu kan 1%-nya baru 3,8. Itu artinya masih butuh sekitar 1,8 juta suara, dan itu nggak sedikit ya jumlah suara sebanyak itu. Nah tiba-tiba nanti sama si rekapnya atau real count-nya PSI lolos misalnya. Nah itu yang menarik. Nah itu baru bagus kita diskusikan. Kenapa? Apakah quick count kita yang salah, atau real count yang salah, atau si rekapnya yang salah? Nah itu yang menarik untuk didiskusikan nanti. Tiba-tiba PSI yang nggak lolos tapi bisa lolos di sini. Tapi Mas Pangi, kan yang akan kita pakai, hasil resmi yang akan kita pakai kan penghitungan manual. Iya, makanya ya, itu manual itu final, nggak bisa. Kalau quick count kan bukan hasil resmi kan gitu. Cuma kan kita itu tujuan quick count itu bukan untuk cepat-cepatan, untuk mengawal suara rakyat. Yang tadi di quick count nggak lolos, tiba-tiba nanti di real count-nya atau di sirekapnya lolos. Nah ini ada apa? Kan itu yang menarik untuk dicermati. Apa kita yang salah, atau sirekapnya yang error, atau real count-nya yang error gitu, atau lembaga quick count-nya yang error. Itu kan menarik untuk didiskusikan. Jadi kalaupun banyak orang sentimen orang negatif terhadap quick count misalnya, tidak percaya, tapi kan adanya quick count itulah, coba dibayangkan Bang Roy kalau nggak ada quick count itu. Setuju. Coba bayangkan kalau nggak ada quick count tiba-tiba PSI itu lolos itu sekarang. Mas Pangi berangkat dari Voxpol sendiri. Mas Pangi berangkat dari Voxpol sendiri. Kalau misalnya Sirekap kan dikeluhkan banyak suara bocor, banyak suara hilang, terutama yang dialami oleh Partai Perindo. Kalau di quick count suara hilang tersebut minim kemungkinannya untuk terjadi? Ya kalau dengan rentang margin of error kita 1% ya, sebetulnya hampir tidak mungkin itu terjadi lompatan suara bisa 2,1 atau 1,8 juta Mbak suara. Yang akan datang tiba-tiba, saya nggak tahu suara dari mana. Kecuali Sirekap itu tadi misalnya kan ada sistem apa namanya IE ya, Artificial Intelligence. Nah itu kan satu TPS itu kan ada 300 suara ya. Tiba-tiba nanti hasil di Sirekapnya ternyata ada yang 800 suara, ada yang 8.000 suara. Nah itu berarti kan IE-nya error, berarti artificial intelligence-nya tidak bisa. Harusnya kan kalau udah di atas 300 otomatis kan sistemnya ya, artificial intelligence-nya Sirekap ini kan harusnya menutup tidak bisa ada angka di atas 300. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian ada angka Sirekap itu yang 800? Dan itu katanya bukan 1-2 TPS gitu. Nah kemudian yang kedua C1 planonya itu yang harus dipegang, karena memang kalau nanti Sirekapnya beda dengan C1 planonya, yang bisa menyelamatkan suara rakyat itu hari ini cuma C1 plano itu. Kapan perlu nanti itu Pak Abdul Khalid ya, nanti kalau perlu kapan perlu nanti buka lagi kotak suara itu supaya clear gitu. Buka lagi semua kotak suara. Kenapa C1 plano kah yang maha benar, atau Sirekapnya yang maha benar, atau real count-nya? Karena yang bisa dipegang satu-satunya hari ini hanya C1 plano itu. Nah caranya untuk membuktikannya buka lagi gemboknya di TPS itu. Cek dan rechecknya double ya. Itu satu-satunya pilihan untuk menyelamatkan suara. Nah kalau ada manipulasi, ada yang dirubah di situ oleh PPK atau oleh KPPS atau oleh siapapun, itu bisa dipidana kan? Itu clear itu. Karena kan C1 plano yang dipegang. Nah persoalannya apakah 840.000 TPS tadi atau 820.000 itu semua saksi ada C1 planonya. Nah itu tantangannya, challenge di situ. Nah jangan-jangan nggak punya juga, ya nggak punya juga ya itu bisa lewat. Tapi kalau C1 misal plano dibuka, nanti dibuka di TPS, dibuka lagi kotak suaranya. Kalau ada manipulasi, ada di PPK yang main, ada di Electromagnetic yang bermain, ya itu bisa dipidana kok itu. Kan itu manipulasi, merubah C1 plano. Ya. Ini berarti merupakan suatu pekerjaan rumah, terutama untuk parpol-parpol yang dirugikan dengan hasil penghitungan Sirekap saat ini. Saya mau bahas itu lebih lanjut lagi, tapi di segmen berikut ya Pak Abdul Khalid, Mas Pangi Syarwi, dan juga Mas Roy yang tampaknya sedang kita perbaiki ya soal sambungan Zoom-nya. Kita sudah masuk lagi. Oke, tapi nggak apa-apa, Mas Roy, kita jeda sesaat dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Maaf, tadi putus. Baik, iNewsroom akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Kita lanjutkan kembali pemirsa membahas terkait dengan suara hilang dan juga apakah ini memang ada hubungannya dengan sengkarut Sirekap yang saat ini dikeluhkan oleh beberapa parpol. Baik. Oke, masih bersama kami Mas Pangi Syarwi Caniago, Pak Abdul Kholik dan juga Mas Roy Suryo. Tadi ada yang bocor mungkin. Oke, nanti kita sambil sama-sama kita perbaikin sambungan Zoom-nya. Saya kembali ke Mas Roy lagi. Oke. Ini tuh sebenarnya dari KPU sendiri menyebut kenapa pakai server luar negeri dikarenakan butuh cloud server dengan skalabilitas tinggi dan sistem keamanan yang mumpuni. Tapi kalau dari kacamata Anda, alasan ini tidak tepat? Sangat tidak tepat dan mengada-ada. Itu menghina anak bangsa, menghina kampus-kampus di seluruh Indonesia, menghina teman-teman yang bergerak di teknologi informasi. Indonesia itu malah cloud-nya atau servernya itu sering disewa oleh negara-negara tetangga, gitu loh, karena kemampuan kita, gitu loh. Jadi kenapa kita harus menggantungkan kepada Alibaba? Dan Mbak Fani tahu, Mas Pangi dan juga Pak Abdul Kholik, yang ada di Alibaba tuh jutaan data tuh data e-commerce, data-data jualan, dan itu banyak penjahatnya. Nah, apa jadi kalau data kita kemudian ikut yang menjadi korban lah dari kejahatan itu? Potensi kejahatannya melanggar tinggi. Undang-Undang PDP Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022. Dan clear banget lah, itu kesalahan banget tuh menempatkan cloud dan yang lebih salah lagi. Gila ya kalau menurut saya, ya mohon maaf di bahasa saya udah kiram banget aku membela. Sudah nggak habis pikir ya, Mas Roy. Iya, tiba-tiba dipindahkan ke Indonesia malam-malam diam-diam gitu. Kayak maling aja gitu ya. Malam-malam pindah gitu ya. Lihat gini kemudian pindah gitu ya. Itu kan sangat-sangat tidak masuk akal gitu loh. Dan nggak jujur, nggak terus terang memindahkan data itu ke dalam negeri lagi. Nah, padahal kan sebenarnya nggak usah keluar negeri. Dan ketika di luar negeri itulah dimasukkan yang namanya JSON script. Nah, JSON script ini yang kemarin baru saya buka. Jadi ada script tambahan yang gunanya untuk mematok suara paslon tertentu, angkanya pasti hanya sekian, paslon tertentu hanya sekian, yang satu diupayakan bisa jadi sekian. Dan ini bukan tidak mungkin, seperti tadi yang saya sampaikan ke Pak Kholik ya, bukan tidak mungkin, partai-partai pun sudah diatur begini. Kemarin ada satu partai incumbent yang sudah 4% lebih, 4, sekian, kan tiba-tiba di bawah 3, ya kan, maksudnya 39 sekian. Ini kan nggak masuk akal gitu kalau kita lihat. Sementara ada satu partai yang dulunya 0, 1, tiba-tiba sekarang coba diam merambat sudah 3, ini. Jadi artinya kayak gini kan ya Perindo kebetulan di dekatnya itu mudah lah digeser ke Perindo aja gitu loh. Jadi ada partai itu kan sampingan. Secara teknologi gampang banget gitu ya, dilimpahkan ke sebelahnya gitu. Itu gampang banget gitu. Jadi ya saya tidak menuduh asal menuduh ya. Karena apa? Ini ada evidence-nya. Ada evidence-nya di mana perubahan itu sampai 10 kali. Masa program sudah jalan diganti-ganti sampai 10 kali. Ibaratnya kita punya kendaraan, Mbak Fani beli kendaraan katakanlah Altis gitu ya. Beli hari ini dan beli besok beda, Mbak. Gitu, speedometernya besok ganti mana. Itu kan kita protes loh. Ya one prestasi gitu. Dong. Nah, itu sama. Jadi tidak ada standar quality yang kemudian diterapkan, dan kalau mereka mengatakan ini sudah diaudit, mana yang audit? Ya, tidak ada. Kalau saya setuju kata Pak Yusuf Kalla, kalau memang dia jujur, dia tidak takut untuk diaudit, bongkar aja. Dan auditnya ada 2, audit investigasi forensik, audit forensik IT, dan audit investigasi anggaran. Itu dan menurut saya. Itu tiga-tiganya harus dilepas ke publik, masyarakat harus tahu semua kan, Mas Roy? Tidak ada rahasia negara. Iya, harus. Jadi artinya hal kayak gini kan sangat-sangat tidak masuk akal. Secara politik, rekan saya Pak Pangi lebih ahli lah nanti melihatnya. Saya benar-benar hanya melihat secara teknis, tapi teknis ini Mas Pangi itu berimplikasi betul Mbak Fani kepada politik, dan kemudiannya ya teman-teman Pak Abdul Kholik dan kawan-kawan gitu loh. Saya kebetulan sudah tidak di politik, jadi saya enak aja mau ngomong A, mau ngomong B, mau ngomong C, ya fakta gitu Mbak Fani. Oke, baik. Sebelum saya ke Pak Kholik, nanti terakhir ya Pak Kholik, mungkin dari Partai Perindo sendiri mungkin punya semacam langkah khusus. Tapi saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, kalau dari hasil pengamatan ada 3 opsi yang mungkin bisa dilakukan dengan banyaknya sengkarut atau carut-marut yang juga mungkin bisa menjadi sebuah langkah selanjutnya. Ini ada pemilu ulang, pemungutan suara ulang, dan juga penghitungan suara ulang. Melihat bagaimana situasi saat ini, kira-kira opsi ideal seperti apa yang bisa ditempuh?
Iya, yang sebetulnya yang penting itu kan memulihkan distrust publik ya. Membangun trust building itu kan susah. Bagaimana legitimasi pemilu. Nah, dengan adanya Sirekap ini, kemudian orang udah mulai ragu, ini bagaimana kok tiba-tiba orang mulai nggak percaya. Nah, ini yang akan, atau memang dua solusi. Solusi pertama bisa Sirekapnya dimatikan sekalian aja, supaya memang tidak ada transparansi. Jadi stop semua karena memang itu. Maaf saya potong Mas Pangi, jangan nanti nggak ada kontrol, nanti tiba-tiba ada partai bisa makanya memang Sirekap ini masih penting karena di Sirekap itu ada C1 plano yang bisa divalidasi ketika diupload, kan yang diupload C1 planonya yang diupload di Sirekap itu. Oleh karena itu berarti kan Sirekap ini masih penting sampai sekarang. Kalau enggak makin repot lagi karena nggak ada untuk memvalidasinya. Tinggal bagaimana tadi yang salah-salah input dan seterusnya, yang banyak yang C1-nya nggak diinput, yang hilang dan seterusnya. Jadi kalau memang nggak perlu dimatikan ya tetap diteruskan, tapi diperbaiki semua untuk divalidasi semua antara perbedaan C1 plano dengan input yang istilahnya artificial intelligence-nya yang error itu, yang salah untuk membaca angka-angka itu, yang ada yang 400-an, padahal batas maksimal atasnya hanya 300 kan begitu. Nah, yang kedua adalah komparasi ya. Tentu saja harus dibenahi, ini harus dikawal suara-suara partai yang hari ini ada partai-partai yang potensi nggak lolos ambang batas itu diambil suaranya oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk mengambil suara akhir. Apalagi dengan sistem Sandek ini, itu memungkinkan bahwa sisa suara itu dibagi dengan perolehan kursi, kemudian itu mengambil angka ganjil kan 1, 3, dan 5. Dan kursi-kursi terakhir itu ada potensi diambil oleh partai-partai yang piawai dan mahir. Dan itulah mengapa kemudian Mbak Fani, kita nggak heran, nggak kaget ya Bang Ray Suryo, Bang Abdul Khalid ya, ada suara sah nasional partainya itu nggak besar, tapi jumlah perolehan kursinya besar. Karena kemampuan untuk belanja, dibilang itu sudah rahasia umum, belanja suara, put trading ya, kemudian ada yang bilang partai-partai yang nggak lolos itu misalnya yang 5.000, yang 10.000, nggak lolos di parlemen, di DPR misalnya, kemudian sampai ada yang bilang, misalnya itu santer menjadi pembicaraan kata orang ya, publik mengatakan, ya udah beli aja suara saya, balikin modal saya, ambil semua suara saya. Nah, memang partai ini nggak lolos, untuk apa lagi kan begitu, ada juga begitu. Nah, ini nggak boleh, harus dihati-hati, dikawal betul. C1 plano itu menjadi kuncian, menjadi penting. Ini salah satu cara menyelamatkan suara rakyat. Nah, kalau C1 plano nggak ada, Sirekap juga tidak bisa kita diinput C1 planonya, ya ini akan rumit. Nah, terakhir adalah Mbak Fani, rekapitulasi berjenjang ini memang problematik, complicated ya. Jadi dengan ada rekapitulasi berjenjang dari TPS, KPPS, KPPK, dan kabupaten kota, itulah yang menyebabkan banyaknya suara hilang, banyaknya terjadi manipulasi, banyaknya perbedaan antara rekapitulasi dan seterusnya. Jadi kedepannya memang harus dipikirkan soal rekapitulasi berjenjang. Harus menyelidiki dugaan kecurangan pemilu ini berupa manipulasi suara Sirekap yang menuai kontroversi. Baik, Mas Pangi. Saya beralih ke Pak Kholik ya. Pak Kholik dari Perindo. Juga turut diperiksa terkait aplikasi sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap yang disebut. Pak Kholik masih bisa dengar suara saya dengan cukup jelas? Sejumlah barang bukti seperti temuan analisis fakta dari sejumlah ahli terkemuka, beberapa flash disk dan pendapat dari Pak Kholik bisa dengar suara saya dengan cukup jelas? Dalam berkas perkara pelaporan ini. Baik. Tampaknya kita mengalami sedikit gangguan dari sambungan Zoom. Baik, Mas Pangi masih tergabung bersama kami? Masih Mbak baik. Fani. Tapi Pak Kholik dan juga Mas Roy Suryo, baik. Kalau begitu kita sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Tadinya saya juga ingin bertanya terkait dengan Partai Perindo, mungkin bisa melakukan langkah seperti apa yang baik ke depannya. Tapi mungkin kita akan sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Mas Pangi, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNewsroom malam hari ini. Salam sehat selalu ya. Sampai jumpa. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Perludem menghapus ambang batas parlemen 4%. MK meminta DPR untuk segera merevisi pasal tentang ambang batas sebelum pemilu 2029 digelar. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait penerapan ambang batas parlemen 4% suara sah nasional untuk menentukan perolehan kursi di parlemen.
Perludem sebagai pemohon menyatakan, ketentuan ambang batas menyebabkan terbuangnya perkumpulan suara pemilih pada pemilu. MK memutuskan bahwa ambang batas parlemen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan setuju dengan Perludem soal ketiadaan dasar penentuan ambang batas parlemen 4%. Menurut MK, undang-undang tak pernah mengatur cara menentukan ambang batas, namun ambang batas selalu dinaikkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menemukan adanya penggelembungan suara di data C hasil tingkat kecamatan dari 120 TPS. Penggelembungan suara diduga sengaja dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Bawaslu menemukan adanya penggelembungan suara di 120 TPS yang tersebar di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Hal ini terjadi selama proses rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang digelar sejak tanggal 26 Februari 2024. Penggelembungan suara terlihat dari data C hasil di tingkat kecamatan yang jumlahnya tidak sama, bahkan lebih besar dari data hasil C di tingkat TPS. Temuan ini masih mungkin bertambah, mengingat rekapitulasi suara tingkat kabupaten di Bojonegoro masih berjalan. Sementara terkait apakah pergeseran suara itu disengaja atau tidak, Bawaslu Bojonegoro akan melakukan kajian setelah rekapitulasi selesai dilakukan. Dari hasil pengawasan kita untuk rekapitulasi tingkat kabupaten ini ada sekitar 120 C hasil yang harus kami buka, khususnya di situ karena ada pergeseran suara. Nah, itu langsung kita lakukan pembetulan, baik dari Bawaslu maupun saksi partai politik. Kalau proses itu tetap berjalan, artinya pembetulan yang terjadi pergeseran itu kan di tahapan. Artinya ini tidak perlu mengganggu tahapan harus berhenti, tetap harus jalan. Untuk urusan penyelenggara, ini kita sebut oknum ya. Kita sebut oknum itu tetap akan kami proses sesuai dengan perundangan. Artinya itu Sejumlah saksi menduga pergeseran suara yang mayoritas terjadi pemilihan DPRD kabupaten ini dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, terutama di kecamatan dan desa. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNewsroom. Simulasi program makan siang gratis digelar di SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Meski identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Subianto, simulasi diklaim digelar atas inisiasi dari pihak sekolah sebagai sukarelawan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendatangi SMP Negeri 2 Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang untuk mengecek simulasi pemberian makan siang gratis. Menurut Airlangga, paket makan siang gratis senilai Rp15.000 di simulasi ini telah memenuhi kandungan gizi serta kalori dan protein yang tercukupi. Meski program makan siang gratis identik dengan program paslon Capres-Cawapres Prabowo Gibran, namun Airlangga mengklaim dirinya hadir karena diundang oleh pihak sekolah yang berperan sebagai sukarelawan. Erlangga menegaskan jika simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug merupakan inisiatif sekolah dan bukan pemerintah. Karena sebenarnya ini yang volunteer, ini kan semua volunteer siapa yang mau duluan. Tapi pemerintah membuka model siapa yang ingin membuat volunteer ini. Tadi Pak Bupati menyiapkan 3 tipe sekolah yang ada di sini, yaitu yang di perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Jadi ini representasi Indonesia.
Terkait anggaran, Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan jika program makan siang gratis sudah mulai disiapkan dalam RAPBN 2025, sementara simulasi ini dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Anggaran ini dari... Berarti belum masuk APBN, Pak? Bupati. Untuk simulasi ini berarti belum masuk untuk APBN? Nah, ini Pak Bupati, namanya juga volunteer. Oh. Ya. Volunteer itu kan siapa yang mau mencoba program ini duluan. Dalam simulasi ini terdapat 4 menu makan siang untuk anak-anak, terdiri atas karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, buah, yang diklaim mengandung 500 lebih kalori, serta 20 lebih gram protein. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Sejumlah harga kebutuhan pokok dan pangan di pasar tradisional Provinsi Jawa Barat juga terus melambung tinggi. Kenaikan harga tersebut terjadi di Kota Bekasi dan juga Cimahi. Sejumlah harga barang kebutuhan pokok dan pangan di Pasar Baru Kranji, Kota Bekasi, Jawa Barat terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan harga beras saat ini masih tinggi, rata-rata harga per liternya naik sekitar Rp5.000. Tidak hanya beras, kenaikan juga terjadi pada bahan pokok lain seperti telur, gula, hingga minyak goreng. 20 ya Bu ya, sekarang udah turun ya kan 11.000 yang udah bagus, sekarang di 15 sampai 16.000. Terus kayak gula dari 16, sekarang ke 18. Minyak juga yang tadinya yang bermerek itu kisaran 18, sekarang sampai ke 20. Sementara itu, tingginya harga beras juga dirasakan oleh masyarakat di Pasar Atas Kota Cimahi, Jawa Barat. Harga jenis beras medium dijual dengan harga Rp15.500 per kilogram, sedangkan harga beras premium masih di angka Rp18.000 per kilogram. Warga berharap pemerintah bisa memberikan bantuan pembagian beras murah yang merata. Paling bagus 17.5 sampai 18.000 ya. Ya. Bu, Ibu dapat bantuan nggak dari pemerintah? Enggak. Jualan gorengan Ibu nggak ada bantuan. Oh gitu nggak? Ya. Ini beli berapa banyak, Bu? 1,5 kilo, kadang-kadang 2 kilo. Cukup berapa lama itu, Bu? Oh, 1 hari. Wah, 1 hari. Oh, jadi kalau beli 1 kilo gitu. Semakin mendekati bulan suci Ramadan, tentunya permintaan kebutuhan pokok dan pangan masyarakat akan meningkat. Diharapkan pemerintah segera bisa menurunkan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Dari Bekasi dan Cimahi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.